Nah, kedepannya dengan ada penambahan pemain-pemain, ya, ini yang diharapkan oleh STY, tim akan lebih berkembang dengan bagus. Nah, dia berharap juga kehadiran dari dua gelandang yang tidak bisa bermain, dua gelandang muda, Ivar Janner dan juga dengan Marcelino Ferdinand. Ya, memang agak lain kalau dua pemain ini ada ketika kita menghadapi Irak atau menghadapi Filipina. Mungkin saja agak berbeda, ya, hasilnya, karena kita bisa kuat di tengah. Karena kelemahan kita dalam dua pertandingan kemarin yaitu sektor tengah. Kita habis dalam dua pertandingan itu, kalah, ya, baik menghadapi Irak maupun menghadapi Filipina. Di tengah itu kita tidak berdaya sama sekali untuk bisa mengembangkan permainan. Kreativitas hilang di sektor tengah. Dengan kehadiran nantinya Ivar atau Marcelino, ini yang diharapkan STY bisa memotivasi lagi tim untuk bermain lebih baik, karena Piala Asia itu tuh berat, ada Jepang di sana, selain ada Irak dan Vietnam. Dan untung kita ketemu Jepang pertandingan terakhir, tapi kita harus menghadapi Irak yang menggebuk kita di Basra dalam pertandingan pertama nantinya, ya, lawan Irak tanggal 13 kalau nggak salah, tanggal 15, ya. Ini yang kita akan hadapi sebelum kita akan ketemu dengan Vietnam, ya, pada tanggal 19 Januari, yang terakhir melawan Jepang. Kenapa lagi-lagi seperti di pertandingan lawan Irak, pressingnya di tengah itu kurang, palingan ada satu atau dua pemain. Nah, saya juga bingung dengan mayoritas dari teman-teman yang memberikan analisa di sosial media bahwa Indonesia itu gagal bisa lebih sering menguasai bola di tengah karena absennya Ivar Janner dan juga Marcelino Ferdinand. Nah, apakah hanya karena absennya dua pemain ini kemudian Indonesia kesulitan lawan Filipina? Kan enggak juga. Karena perlu kita pahami, dua pemain ini adalah pemain muda yang masih sedang berkembang. Dan juga, sorry to say, dua pemain ini bukan Lionel Messi atau juga Cristiano Ronaldo, yang kalau nggak main, timnas Argentina dan Portugal itu sulit meraih kemenangan. Jadi saya harapkan teman-teman juga bisa lebih logis. Apalagi teman-teman yang punya akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas. Jangan kasih alasan-alasan yang sebetulnya hanya untuk menutupi permainan yang amburadul dari timnas Indonesia. Jangan seperti itu. Berikanlah penjelasan dan analisa sesuai dengan fakta bahwa memang para pemain Indonesia, kalau saya melihat, kalah dari segi adu mekanik di atas lapangan. Karena para pemain Filipina mainnya tuh cenderung kasar. Bukan berarti para pemain Indonesia harus bermain kasar, tapi saya melihat para pemain Indonesia tuh sulit untuk bisa mengimbangi permainan keras dari para pemain Filipina. Jadi itu yang mengganggu para pemain Indonesia untuk bisa mengalirkan bola dengan baik. Dan dengan pressing yang dilakukan oleh para pemain Filipina, itu yang menyulitkan para pemain Indonesia untuk menguasai bola terlalu lama. Tapi dengan pressing yang dilakukan oleh para pemain Filipina, seharusnya juga para pemain Indonesia jangan terlalu lama menguasai bola, karena bisa saja direbut dan kemudian ada serangan yang bisa dibangun oleh para pemain Filipina. Dan itu yang terjadi kan ketika Jordi Amat mungkin mengira dia adalah playmaker sehingga dia coba untuk dribble bola di lini tengah ketika para pemain dari Indonesia lainnya sudah naik untuk mencari ruang. Ya, padahal kita tahu bahwa dia adalah center back, tapi dia coba untuk bermain cantik di tengah. Nah, itulah yang menjadi sebuah kesalahan yang fatal ketika bisa direbut oleh pemain Filipina dan ada serangan yang dibangun, kemudian Filipina bisa mencetak gol. Kalau nggak salah nama pemainnya Reshelt. Tapi sebelum Filipina mencetak gol, hampir saja gol bunuh diri dari Rizky Ridho kan. Untung juga tuh Hernando bisa melakukan save. Dua hasil minor Indonesia di dua pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup F ini sebenarnya bisa dihindari jika kita melakukan persiapan yang lebih matang. Persiapan lebih matang itu maksudnya apa? Bukan kita berlatih 1 bulan, bukan kita mengumpulkan pemain 1 bulan, bukan. Tetapi persiapan yang matang yang saya maksud adalah kita punya agenda FIFA Matchday di away, di tandang, di kandang lawan. Jadi kita biasakan, kita tidak usah bermain, tidak selalu harus bermain mengandalkan FIFA Matchday di Indonesia. Itu yang kelemahan kita, karena kita selama ini, selama kita mengikuti FIFA Matchday itu selalu pertandingannya adalah pertandingan di kandang. Kita melawan Burundi di kandang, kita melawan Curaçao di kandang, kita melawan Palestina di kandang, kita melawan Argentina di kandang, kita melawan Turkmenistan di kandang, kita melawan siapa lagi? Timor Leste juga di kandang. Kita melawan Wakanda, Konoha, negara api.
Semuanya di kandang, saudara-saudara. Semuanya di kandang. Jadi ini harus dirubah, Saya sih berharap ke depan Indonesia punya 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan di kandang lawan. Di kandang lawan dengan tim yang kompetitif. Misalnya kita main di Jepang, atau kita main di mana? Thailand, atau kita main di Abu Dhabi, atau kita main di mana? Seperti di Thailand waktu itu dia away ke Georgia, away ke Estonia, kayak begitu saudara-saudara, itu penting sekali. Ya kita nggak usah jauh-jauh sampai ke sana, kita cukup aja misalnya yang terdekat ke Australia, atau ke Singapura, atau ke Malaysia, atau ke India, kayak begitu aja. Karena penting sekali saudara-saudara bermain, menghadapi situasi permainan away, bermain di kandang lawan itu. Mereka itu nggak paham bermain dengan 3 back, dan nggak ada waktu lagi untuk bikin mereka paham, karena di klubnya juga nggak main 3 back. Oke, itu dulu. Tapi gue tetap optimis, nggak ada STY out itu nggak ada, itu tetap STY. Gue tetap percaya dengan Sintayong, tapi pelatih juga bikin kesalahan, pemain juga bikin kesalahan. Ini sudah kita lewati, kita fokus ke Piala Asia di bulan Januari. Justin Hubner dikabarkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia mulai pekan depan setelah proses naturalisasinya selesai. Kabar tersebut disampaikan pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan di laman resmi YouTube-nya. Menurut Bung Ropan, proses naturalisasi pemain asal Belanda tersebut tidak lama lagi akan segera rampung. Justin Hubner dipastikan akan bermain untuk tim nasional Indonesia. Walaupun dia masih muda bisa bermain di tim senior karena pekan depan dia sudah selesai pengurusan, ujar Bung Ropan. Selain itu, dia menyatakan bahwa Justin Hubner diproyeksikan bakal didaftarkan ke skuad timnas Indonesia yang bermain di Piala Asia. Dia menambahkan, bahwa cepatnya proses naturalisasi Justin Hubner karena terus dikawal oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemain berusia 20 tahun ini juga menyatakan bahwa cepatnya proses naturalisasi karena sebelumnya sudah pernah pengajuan. Namun, pada April tahun 2023 lalu, proses tersebut dibatalkan karena ada klausul yang tidak bisa dipenuhi PSSI. Justin Hubner itu cepat karena sebelumnya sudah diketok di DPR, tinggal tahap akhir ini. Sebelum terhenti dengan beberapa masalah yang lalu tetapi itu sudah terlewat, katanya. Saat ini, proses naturalisasi Justin Hubner tinggal 2 tahap lagi, yaitu keputusan Presiden Kepres Jokowi dan pengambilan sumpah. Sekarang dia tinggal mendapatkan tanda tangan dari Presiden Jokowi. Sudah ada di Pak Jokowi sebenarnya semua berkas-berkas dia akan tanda tangan. Kemudian nantinya akan diambil sumpah menjadi WNI, katanya. Dengan demikian, maka Bung Ropan menyebut bahwa Justin Hubner bisa didaftarkan untuk Piala Asia 2023 pada Januari tahun 2024. Pasalnya, penutupan pendaftaran pemain di Piala Asia akan dilakukan pada tanggal 10 Desember tahun 2023. Entry by name untuk masuk nama-nama pemain di Piala Asia itu tanggal 10 Desember itu harus sudah masuk, makanya harus berkejar dengan waktu, ucapnya. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini membeberkan faktor mengapa pemain yang berkiprah di Eropa performanya jeblok bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia dibantai 1-5 oleh Irak dalam laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan ditahan Filipina dengan skor 1-1. Dalam 2 laga ini pemain yang berkiprah di Eropa, seperti Elkan Bagot, Sain Patinama, dan Sandy Walsh tampil kurang greget. Mereka tidak bisa menjadi pembeda kekuatan tim. Pada saat yang sama pemain yang tampil di dalam negeri dan Asia, kurang bugar. Mayoritas pemain hanya bisa tampil maksimal dalam 60-70 menit, sisanya sudah keletihan. Ini juga evaluasi buat pemain bagaimana mereka bisa menjaga kebugaran, level fitness, terutama pemain yang tampil di liga lokal, kata Kusnaini kepada CNN Indonesia. Kalau pemain yang di Eropa kan mereka perjalanannya panjang. Mereka baru istirahat langsung main lawan yang levelnya lebih baik, Irak, ujarnya memberikan analisis. Karenanya bungkus, sapaan Kusnaini, mengingatkan pemain akan pentingnya gaya hidup atlet. Sebagai penggawa timnas, pemain selalu dituntut punya level kebugaran di atas rata-rata.
Dalam pengamatannya, para pemain timnas Indonesia selalu datang ke pemusatan latihan dengan kondisi kurang ideal. Ini membuat pelatih Sintayong harus menguatkan kebugaran pemain. Untuk pemain jangan sampai setiap datang ke timnas, level fitnessnya kurang. Ini membuat persiapan harus panjang. Begitu persiapan tidak panjang, kejadian seperti kemarin, katanya. Ini introspeksi buat pemain, buat pengelola kompetisi juga. Kalau sudah dekat jadwal timnas main, mbok jangan ada jadwal yang padat, mepet banget, ujar Kusnaini. Yang dimaksud Kusnaini, PT Liga Indonesia baru idealnya tak membuat jadwal padat sebelum kalender internasional. Jadwal padat bisa dibuat setelah FIFA Matchday. Pasalnya, kondisi pemain yang lelah membuat strategi yang diterapkan berjalan tidak optimal. Dalam hal ini pemain ingin tampil 100%, tetapi tubuhnya berkat lain. Yang menentukan itu kita bisa tidak mengontrol permainan mendikte lawan sesuai skenario. Mau main cepat atau lambat kan tergantung penilaian pemain di lapangan. Ujarnya, tergantung situasi di lapangan. Masalahnya, mampu tidak pemain kita adaptasi dengan situasi di lapangan. Kalau secara fisik saja tidak siap, susah mengatur tempo, kata Kusnaini.